Yo guys, kembali lagi di channel ini. Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang mudik. Kebetulan saya juga sudah mudik pulang kampung ya guys ya. Jadi kita bahas tentang mudik. Jadi poin pertama yang harus kalian perhatikan ketika ingin mudik itu adalah Jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah kendaraan yang akan kalian naiki untuk mudik. Kalau kalian menggunakan bus atau angkutan umum gitu, untuk kita mudik itu seperti bus, seperti kereta, itu kan tidak perlu pusing, kalian atur saja jadwal dan waktunya ketika kalian ingin. Tapi ketika kalian menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil pribadi atau motor seperti ini, yang harus kalian perhatikan itu adalah kebutuhan yang diperlukan oleh kendaraan ini. Seperti contohnya kita ganti oli, kita ganti ban. Nah, kalau motor motor bebek itu kita ganti gear, oli. Itu sih yang utama guys, harus kita ganti. Apa kalian tahu, kalau kita mudik kita juga harus memperhatikan waktu. Kalau saya berangkat biasanya dari Pontianak pulang ke sini itu berangkat subuh, kalau enggak subuh pagi gitu, paling telat ya jam 7 jam 8 gitu. Karena saya menggunakan ini kan motor kan, jadi itu kita nyampainya itu tergantung kita. Bedanya kalau kita menggunakan motor itu kita enak nyelip, bisa nyalip gini kan. Kalau mobil itu sebenarnya kendaraan paling nyaman untuk kita bepergian jauh. Tapi kalau mobil itu susah untuk nyalip guys. Kita harus lihat apakah ruangnya agak besar, kita bisa nyalip. Kalau motor nih bisa ruangnya sekitar ya segini, itu udah bisa nyalip guys. Nanti saya mau cuci motor ini, udah lama nggak dicuci guys. Nah, jadi kita bahas tentang mudik. Biasanya mudik di bulan-bulan apa aja guys? Biasanya kalau anak sekolah itu mudik itu ketika libur lebaran, yang kedua libur Natal. Biasanya libur lebaran itu bersamaan dengan libur kenaikan kelas. Kalau kuliah, libur itu yang biasa saya mudik sih libur lebaran, karena dia langsung biasanya bersama dengan libur semester gitu guys. Jadi lama masuknya, sekitar sebulan lebih libur gitu baru masuk kuliah. Sama libur Natal udah pasti pulang ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santuy saja, berbincang-bincang kali ini. Kalau kalian tanya saya, bentar guys, ribut. Kalau kalian tanya saya, bang, enakan pulang itu enakan kalau kita mudik ya, kita mudik. Enaknya itu menggunakan motor ini atau motor bebek. Saya sebelum motor ini saya menggunakan motor bebek ya guys ya. Jadi sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika menggunakan motor bebek, untuk menanjak atau kita mau menyalip itu, kita kan bisa oper gigi guys. Jadi akselerasinya itu lebih naik gitu, lebih dapat. Ketika kita mau nyalip, kita oper dia ke gigi 2, dia kan berat tuh guys, gitu. Jadi itu tenaganya besar. Ketika nanjak motor bebek itu, kalau kita mau nanjak
tenaganya lebih dapat, karena dia kita oper gigi 2 dia langsung naik gitu, lancar aja naik. Terus kalau motor gini, motor matic tuh ya sama seperti nyalip, berat gitu, dia naik dulu, setelah naik baru dia lancar guys. Motor bebek saya dari zaman SMP saya sudah pakai. Motor matic ini sudah 2 tahun saya menggunakan motor ini. Jadi ketika perbandingannya, kalau segi itu beda di situ aja. Tapi kalau yang enak tuh motor ini guys. Kalau saya rasa ya, motor ini lebih enak. Motor bebek itu lebih ringan, motor ini lebih berat. Jadi ketika kita melawan angin tuh, kan kita kan ada hembusan angin gitu ketika kita melaju. Kalau motor bebek itu goyang. Saya udah pernah merasakan sampai gasnya itu sudah habis. Kalau motor ini nggak akan goyang. Tak goyang dia, karena motor ini lebih berat, dia bobotnya lebih besar dibandingkan dengan motor bebek. Kemudian motor ini, motor matic ini menurut saya ya tidak terlalu banyak untuk biaya servisnya. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan motor bebek itu harus ganti gear. Ketika gearnya sudah tajam, rantai otomatis panjang. Nah, jadi itu ketika gearnya habis kita harus ganti. Gear motor itu habis tergantung pemakaian kita. Kalau kita sering keluar kota, pergi jauh, itu ini akan cepat habis. Nah, tapi dibanding kalau motor ini fanbird-nya itu kita nggak perlu ganti kayak gitu guys. Jadi ketika kita melihat fanbird-nya itu udah retak-retak baru kita ganti. Ini sudah 2 tahun saya pakai, kilometernya sudah 46.000 lebih. Ada di video saya yang kemarin itu tentang bensin tuh, akan ada nampak speedometernya sudah 40.000 lebih, 46.000 gitu, 47.000. Nah itu fanbird-nya belum saya ganti, udah 2 tahun umurnya. Ketika saya cek itu fanbird-nya itu masih bagus. Jadi waktu itu cuma servis saja, bersihkan debu segala yang di dalam itu. Jadi dari segi kenyamanan saya rasa motor ini lebih nyaman, motor matic yang terus itu kalau kayak saya pakai NMAX ini coknya lebih besar ya, muatan lebih banyak. Tangkinya kan di depan, tangkinya muat sekitar, kalau menurut saya tangkinya itu muat sekitar 6 liter gitu, 6 liter 7 liter lah, saya kurang tahu ya guys. Tentang motor nih saya kurang tahu, cuma saya tahu itu aja yang luar yang umumnya. Nah, jadi NMAX ini enak kayak kita gunakan untuk pulang kampung, mudik jauh gitu. Ketika melaju motor ini tidak goyang. Kemudian kapasitas jok lebih besar, bisa nyimpan barang dengan banyak guys. Dulu saya pulang kampung saya beli kayak snack gitu, kue-kue atau apa, muat di joknya sampai penuh guys. Nah dan nggak ribet, kita ikat di belakangnya ini, ikat barang, ikat dus atau apa, kita nggak ribet karena tangkinya di depan. Jadi ketika isi bensin tinggal buka di depan tangki aja. Jadi habis ini saya mencuci motor guys. Itulah pembahasan kita kali ini, mungkin tidak penting, tidak jelas ya guys. Saya cuma mau bahas tentang mudiknya tuh gimana sih gitu. Di perjalanan kalau pakai motor tentunya jangan kita boleh melaju tapi harus hati-hati, jangan main tancap-tancap gitu. Yang harus dihindarkan ketika mudik adalah hujan. Ketika cuaca sudah
mendung. Nah, kita siap-siap guys, mantel itu disimpan dalam tas. Susahnya ketika kita nggak bawa kita nggak bawa sendal. Saya pernah lupa sekali bawa sendal, jadi saya pulang pakai sepatu guys, hujan kan lebat, itu habis basah sepatu dan kaki tentunya bau busuk dan keriput ya guys ya. Nah, belajar dari itu saya bawa sendal jadinya. Jadi ketika hujan, sendal itu bisa dipakai, sepatu simpan dalam jok. Jadi begitu saja guys mungkin yang dapat kita bahas. Kalau mungkin ada yang janggal, ada salah kata atau apa, saya minta maaf ya guys ya. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalian komen guys di bawah, kita mau bahas tentang apa gitu. Jadi nanti saya bikin video. Kemudian video ini kan berisi tentang keseharian. Jadi apapun yang ada, apapun yang kita lakuin, kita bakal bahas. Seperti daily vlog, sehari keseharian. Udahlah guys, saya mau cuci motor ini dulu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, kita berjumpa besok di hari kedua di sini. Jadi nanti di hari ketiga itu saya akan kasih tahu kalian sesuatu lah. Di hari keempat berarti tanggal 3 Mei gitu. Jadi saya kasih tahu kalian sesuatu. Ada sesuatu yang wow gitu guys. Sesuatu yang wow dan surprise tentunya. Nanti saya kasih lihat ke kalian. Dan kasih tahu kalian ada apa di tanggal 3 bulan 5 itu, tanggal 3 Mei. Makanya stay terus di channel ini guys. Oke, sudahlah guys, saya cuci motor dulu. Goodbye and see you.